karena memang tadi pembahasan masih cukup global ya, masih, dan memang akan lebih mengenal lagi kalau kita memang melihat di lokasi dan langsung melihat kondisi yang ada di lapangan. Makanya mungkin ini materi ini kemungkinan kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk melihat langsung ke lokasi yang memang mungkin ada masalah. Masa panennya itu boleh. Oh, ngono. Oh ya wes. Oke. Oke, kalau gitu untuk selanjutnya mungkin sedikit tambahan pengarahan dari Bapak Ketua kita kepada yang terhormat Bapak Jumat, kami persilakan. Mohon maaf jangan panjang-panjang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung makan ya? Udah. Tar, Belum lagi. Makanya udah tak pesennya jangan panjang-panjang. Baru permainan. Yang terhormat Bapak Soekardi selaku koordinator PPP, Mas Sundir sebagai tuan rumah dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Hari ini betul beda nih, beda. Jadi kalau selama ini kami berdua yang ngoceh, sekarang dan kedepannya lagi akan ada para pelaku usaha sendiri yang akan menyampaikan bidang-bidang keahliannya. Saya akan mencoba merilis kembali atau setidaknya menyambungkan dari tahap demi tahap yang disampaikan oleh saudara kita Pak Serdi. Perlu diketahui kebunnya kebetulan sebelah saya di depan. Jadi memang lagi cantik-cantiknya nih kebun hari ini. Lagi metik pertama itu kelihatan hijau royo gitu. Gitu. Saat itu sebenarnya ketika tiba gilirannya Mas Sunir, karena memang jadwal sebelumnya seperti ini, seandainya itu di tempat kami tinggal ini pas untuk nyombong gitu. Jadi yang terlihat satu hamparan itu cabai, ada yang sudah petik puluhan kali, ada yang baru metik sekali, ada yang nunggu metik dan sebagainya. Tapi itu semua nggak dimasalah ya. Kalau misalnya ada rezeki, ada waktu, silakan datang ke kebun dengan menyebut identitas. Karena sering ada bapak-bapak atau mas-mas yang datang itu nggak nyebutkan identitas, tahu-taunya ya dari pihak lain yang tidak orang dari tahapan demi tahapan. Yang pertama saya rilis sebagai masukan kepada Bapak Soekardi yang terhormat adalah tadi kan disampaikan tentang tata urutan mengatasi masalah dari berbagai spesimen ya, hama penyakit cabai. Maaf sekali lagi, dulu di zamannya kepala dinasnya Bapak Marwan itu kan lagi kenceng-kencengnya bagaimana mengkondisikan tanaman konvensional mengarah kepada organik. Saya secara pribadi sebenarnya sangat salut, tetapi prosesnya ini yang kadang menimbulkan masalah. Salah satu contoh pertanyaan paling besar saya adalah bagaimana petani umumnya yang secara konvensional belum memahami tentang spesimen hama penyakit yang menyerang di kebunnya sudah diarahkan ke organik. Nah, kalau sudah memahami secara konvensional, jadi kan ada penyetaraan. Kalau abamectin yang kelasnya di kimia itu misalnya mereknya Agrimek, kemudian ada Dulos, kemudian ada Demolis dan sebagainya. Maka di alam itu ada sebenarnya. Nah, itu apa? Ada semuanya padanannya. Itu memang perlu diskusi. Kemudian sekali lagi saya pernah berkunjung satu daerah di Jawa Barat, saya mengedepankan organik di sana, PD Grass. Nah, itu pertama didukung dengan pengkondisian petani melalui kelembagaan, yaitu badan usaha tadi yang meramu sekian kemampuan yang ada di kelompok-kelompok tani. Nah, di situ ada yang namanya manajer kebun. Manajer kebun ini yang bertugas menjadwalkan jenis tanaman apa saja yang ditanam oleh anggotanya. Setiap anggota tidak perlu lagi berpikir kencang bagaimana mengatasi masalah di kebunnya. Manajer kebun ini yang akan mengelilingi kebunnya. Solusinya sudah tersedia di perusahaan itu atau di kelompok usaha itu. Tinggal ngambil di tokonya atau di kooperasinya. Tinggal aplikasi, selesai, panen, aman gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk kita saat itu sebenarnya ketika digaungkan organik, mestinya ada satu petani atau dua petani yang memang diploting khusus menghasilkan insektisida organik. Jadi nanti ketika dalam proses sosialisasi kepada masyarakat petani secara umum, Pak, kalau saya harus membeli duluan pembeli organiknya apa? Oh ini, ada di mana Pak? Pak. Nah, di
Min. Nah seperti itu. Jadi beliau ini konsen betul-betul membuat racun organik. Nggak mikir lagi yang lain, dan dia dapat imbalan. Kenapa? Hasil usaha dia dipakai oleh petani, petani kemudian pasarnya dikondisikan, setelah itu dia akan dapat setback, yaitu penghasilan, dibayari gini Pak Nadimin. Saat itu kan borongan, Pak Slamet yang saat itu didapuk menjadi petani organik di sana, tak lihat itu yang nyari kompos ya dia, yang buat racun ya dia, yang nanam ya dia, yang manen dia, yang masarin dia. Sopo sing kuat dah. Nah, kesimpulannya tinggal tunggu ambruk. Lah ambruk menang. Yang muncul sekarang apa? Mental kepingin tetap ke sana Pak, tapi belum ada fasilitas itu yang mendukung. Salah satu yang saya punya sekarang ini jenuh merambat di gunung saya itu yang di atas kolam itu merambat kemana-mana itu jenuh. Itu salah satu bahan insektisida. Jenuh dicampur gadung, dicampur tembakau, itu udah kepak itu Pak, ular itu Pak. Cuman masalahnya kalau masalah harga di pasaran antara organik dengan konvensional kok minta lebih mahal, itu perlu proses. Yang pertama harus digambarkan adalah tanggung jawab moral sebagai petani penyedia bahan pangan sehat, itu yang harus kita kedepankan. Nah, tapi sekali lagi kalau semua pengganti pestisida kimia itu harus kita buat, kita ramu sendiri, ya eksekusi di lapangan akan selalu terlambat. Kecuali itu dibuat oleh orang lain yang memang diplot untuk membuat organik itu, kemudian orang itu memang betul-betul menguasai sisi konvensional dan organik, insya Allah itu bisa terjadi. Nah, yang sekarang ini kalau menurut pendapat saya adalah bagaimana kita punya rasa tanggung jawab untuk menyediakan pangan sehat. Supaya apa? Supaya kita juga tidak merasa disalahkan ketika kita harus jual sayuran yang serba mulus, tapi walah pestisidanya luar biasa. Terus yang kedua, kenapa kok image pasar bahkan oleh di kalangan dinas kita sedikit banyaknya dialihkan untuk mengacu kepada organik karena memang pestisida ini berbahaya. Tapi sekali lagi tingkat bahayanya penggunaan pestisida yang tanpa ilmu dan pemahaman seperti yang dialami Pak Jadi itu akan berbeda dengan petani-petani pendatang baru. Salah satu contoh ketika kita tanya hanya nanam bayam aja, nyemprotnya pakai pelokat. Walah, ayo. Kan seperti itu ya. Kemudian hanya serangan ulat gansung pada tanaman sawit, dia harus berganti obat 5-6 kali. Karena tidak paham bahan aktif. Sekali lagi ilmu dasar itu penting untuk sesuatu yang sudah lazim terjadi yaitu konvensional. Ilmu pengganti sebenarnya kembali kepada alam yaitu ilmu orang-orang tua kita dulu. Cuman beda beda bahan, tentu juga perlu proses yang cukup. Tadi Mas Sandi bilang di Merbabu ya. Merbabu itu Mas di sana ada namanya tanaman organik merbabu, POM namanya. Saat Pak Slamet waktu itu didapuk jadi petani organik, saya lagi didekati Pak Fadli, itu dosennya Polnes, Politani. Kami merencanakan TOM, jadi bukan Tom Jerry, tapi tanaman organik, etos tanaman organik Samarinda. Kenapa? Karena bedanya di Merbabu, ini yang perlu dilakukan kalau kita mau punya tanggung jawab moral menyediakan pangan sehat, di antaranya adalah perlakuan pada sumur atau gelumbangan kita. Di Merbabu itu di setiap selokan atau sumur yang mereka gunakan para petani itu pasti separuhnya itu diisi dengan eceng gondok. Nah, eceng gondok menurut penelitian akademis di Jawa Tengah khususnya yang menjadi mitra dari petani TOM Merbabu tadi, diteliti air yang sudah dihidupi atau ditanam eceng gondok di situ itu kembali menjadi netral. Di Bandung ada namanya Engkong siapa waktu itu pun begitu. Hulunya sana adalah petani konvensional, begitu masuk ke sawah Engkong ini dikondisikan dengan eceng gondok netral kembali. Nah, seperti itu. Jadi perlu infrastruktur, perlu pembagian peran, perlu political will. Seperti itu. Nah, kemudian mental itu juga harus dibangun. Apakah semuanya harus mengandalkan dari Pak Soekardi dan jajarannya? Tentu kan tidak. Kita harus berbuat bagaimana mempelajari yang sudah ada untuk bisa mencari solusi alaminya yaitu organik. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau tadi Mas Yunadi banyak nyerang coba jadi tentang estimasi harga dan estimasi juga tentang keuntungan maupun kerugiannya. Kalau kita berpikir dalam satu proses budidaya itu monoculture, satu tanaman itu memang menghantui Mas. Wah,
mesti rugi gitu, mesti rugi gitu. Tapi saya dukung kalimat Pak Jadi. Jadi selama ini di wilayah kami rasanya itu untuk kalangan selevel kami itu nandur Lombok Puso itu nggak pernah ada gitu ya. Kalau teman lain di luaran kami ngumpul misalnya, kalau itu terjadi ya saya dulu ya belum ngomong. Nah, ya belum ngomong. Cuman kadang-kadang kita diundang ke situ, diajak keluh kesah, semuanya sudah terjadi. Maka yang akan kita pertanyakan pertama adalah lahan. Seberapa kamu ngapur, seberapa kamu ngasih pupuk, kok tingginya bedingan cuma segini dan sebagainya, pasti arahnya ke sana. Tanggung jawab kami apa? Kita alihkan. Wes, kalau memang ini sudah Lombok kamu rugi, kita kasih tanaman selas. Jadi kalau kita ceritakan, satu kali kita buat bedingan Lombok kayak di belakang tadi, ada berbagai jenis tanaman yang menyusul di situ, nek meniru gitu ya kebacut. Tumpang sari. Tumpang sari. Bukan tumpang sari, Mas, bergantian. Oh, bergantian. Bergantian gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang saya angkat dan matur nuwun dari fasilitasi dari Pak Sukarti, yaitu tentang pembelian, Pak. Pembelian itu apa ya? Protoseli itu loh, Pak. Nah, itu untuk jitu, untuk varietas jitu memang rentan dengan lalat buah. Nah, kami di kebun itu kami tanami di ujung-ujung, yang di kebun pinggir jalan juga ada laju tumbuh gitu. Itu memang mampu kami buktikan dulu dengan varietas laju 99% itu aman dari lalat buah. Sekarang di kebun ada. Kalau punya Mbak Jadi bah mempek sama saya aja, karena dia nyemprotnya rutin banget. Ini saya kembali mengulas sedikit tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Jadi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk tadi di depan Mas Sadung, untuk kedepannya nanti mungkin akan diperdalam dengan kunjungan lapangan, mungkin barangkali ke lahan cabai yang tadi dimaksud oleh Mas Jadi. Ya kita harapkan kalau ini petik pertama minggu ini, kalau 2 bulan lagi tahu mau dikunjungi berarti sudah petikan ke 9. Semakin tua kan semakin nggak menarik, Mas. Ini apa cuma tadi tahu? Jangan. Langsung mendelep. Tapi nggak apa-apa, saya tuanya tua dalang kok. Di Seno Nugroho itu saat ini tidak ada video, walaupun tidak ada gambarnya pun taran dalangnya bagus. Yang bukan dalang kerusuhan itu Pak ya. Jadi saya kelahnya adalah punya radio Pak. Jadi kalau dilihat wongnya itu jemberi. Tapi suaranya yang belum ada karaoke. Suaranya nggak ada. Jadi seperti itu. Terus kemudian ini kalau memang ke depan disepakati 2 bulan lagi tetap membahas holtik sampai tuntas. Yang kami harapkan adalah follow up terakhir daripada holtik kita adalah pasar. Salah satu yang hadir dari ini adalah Mas Hadi, mendapukkan diri ketika ketemu pertama kali adalah orang pasar. Ya, kami berharap suatu saat bisa nongkrong di depan teras rumah kami. Siap. Ya, kita bahas. Tadi di kebun pun kami beberapa teman, bahkan ini Mas Nardi juga. Kami ini sudah petani yang diteloi Mas, dalam arti moralitas, bukan modal. Insya Allah gitu nanti ya. Diteloi dalam arti moralitas dengan ambulan. Kita kepingin secara sistemik tapi alami itu ada tumbuh pelaku pasar yang bukan diatur oleh petani, tetapi kedua-duanya bisa bersinergi. Gitu. Kalau untuk sisi permodalan dan sebagainya tentu kita bisa bicarakan, dan itu pernah kami lakukan sebagai embrio ketika saya pegang kelompok karya tani. Jadi modal justru dari kelompok, walaupun kedepannya apa seperti itu atau tidak terlihat dengan Katena Utara, semuanya bisa dibicarakan. Nah, setelah seperti itu, maka tolong kedepannya teman-teman bisa mensikapi ini sebagai sebuah peluang pasar. Kemudian setelah itu larinya ke Mas Nanda Ginanjar, bahwa petani Mas Nanda yang ada di sini maupun di luaran harus juga bisa jujur bahwa Anda layak menjadi entertainer pasar, atau hanya sekedar hanya bisa menganeka-ragagamkan hasil produksinya sebagai faktor hulu dari sebuah proses yang berkelanjutan. Seperti itu. Jadi supaya kita spesifik ya, karena saya pernah borongan Mas, ya nanam, yang ngedol, yang ngerawat, yang ngopeni iwak, ngopeni salak, ngopeni sapi, boyok pokoknya. Hasilnya yang ini. Boyok. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kedepannya mungkin bisa disampaikan ya. Kita berharap sekedar kabar gembira kalau dianggap sebagai sebuah kabar gembira.
di pertemuan berikutnya kita belum bisa sampaikan hari ini. Saya berharap kita lebih akrab dengan keluarga kita. Ketika sampai nanti saatnya di tempat di mana itu layak dipakai untuk berkunjung seluruh anggota keluarga kita, monggo kita datang ke situ, pertemuan yang rutin seperti ini, tapi dengan berwisata keluarga. Jadi saya sama Pak Ngadi ini tidak hanya bapaknya yang akrab, tapi keluarganya bisa akrab. Nah seperti itu supaya apa? Oh, bapak ini kayak dukung ini toh, ibunya pun mendukung, nyangoni juga gelem gitu. Nggak curiga Pak ya? Iya, Nambahi lah. jadi benar-benar menjadi keluarga besar, big family is not Samarinda. Ulang-ulang kali kami sampaikan. Kali, Pak. Ngapal kayak Bu. Mohon maaf dan jangan merasa menyesal Bapak Ibu sekalian punya ketua seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu wejangan-wejangan dari Bapak Ketua kita. Sebelum kita ke wawancara intinya nanti, kami persilakan Bapak Kardi selaku koordinator BPP untuk sekaligus sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa memberikan dan menanggapi sedikit tentang apa yang terjadi. Mau nutup acara tadi. Langsung doa, Pak. Kalian doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ketua KTNA Kecamatan serta pengurusnya, Bapak Sunil, keluarga yang sudi bersama kita hari ini. Ketua-ketua kelompok KWT yang kami hormati. Saya dengan hari ini ada menyaksikan dalam rembuk KTNA kota Kecamatan Samarinda Utara ini dari selangkah demi selangkah lebih maju daripada sebelumnya, dan Pak Ketua juga sudah menyadari tentang perubahan-perubahan pada hari ini dan keakrabannya juga sudah luar biasa. Namun walaupun anggota banyak yang izin, katanya banyak halangan dan itu tidak menjadikan suatu masalah untuk jalan silaturahmi ini. Ada sedikit yang perlu kami sampaikan tentang masalah pembinaan untuk KTNA Kecamatan Utara maupun Sungai Pinang. Pertama yang kami singgung tentang masalah apa yang kita lakukan. Tadi ada yang nyusul bagaimana Pak Sadi tadi kalau umpamanya setiap kelompok itu mendapatkan tester ya. Nah sementara jawabannya Pak, kami sendiri sebagai BPP tidak punya opo-opo. Cuman ada solusi. Silahkan ajukan permohonan dari kelompok, nanti saya akan coba mengetahui. Tanpa adanya itu Pak, jangan harap akan terjalin suatu komunikasi dengan dinas, karena dinas itu atau pemerintah itu harus ada oret-oretannya Pak, itu pasti ya kan. Silakan, kami sangat mendukung dan setuju untuk lebih maju ke sana. Jangan kita berharap dari penyuluhnya, karena penyuluhnya juga tidak dibekali dengan itu. Kami tahun kemarin ada kunjungan ke ini Teluk Dalam, kebun BPTP, itu satu perangkat lengkap ya, mulai dari tanahnya, hijau daun, segala pupuk, segala macamnya itu, termasuk suhu, itu 1.500.000. Nggak banyak Pak. Malah kami usulkan dengan kepala des kami, satu PPL, satu alat itu, untuk bisa kami bawa ke wilayah pembinaan masing-masing. Dan sampai sekarang, sampai kepala des kami pensiun, tidak ada jawabannya. Kami lanjutkan dengan Pak Endang, Aliansa, malah tidak ditanggapi, malah suruh swadaya sendiri. Nah, sedangkan Pak Ari punya hutang dengan kami, waktu itu akan membelikan ya, fasilitas HP Android karena untuk keperluan lapangan. Itu sudah dianggarkan. Lupa Pak. Lali Pak. Bukan lali Pak, kena COVID. Alasannya. Jadi gini, apapun yang terjadi di pemerintahan, karena pemerintahan lagi kolap, ya kan, lagi ya kan, kolap atau kolip apa Pak? Kolap-kolip, setengah siup atau setengah mati, ya inilah alasannya. Oke, bisa Pak nanti diusulkan itu. Dan yang jelas pada hari ini kami juga sangat berterima kasih sudah ada penyaji materi tadi turun ke lapangan baru dibahas. Ini memang tujuan kami Pak, pembelajaran sesama kita. Kita tidak ada yang lebih pintar atau tidak ada yang lebih minus.
sama-sama namanya pembelajaran, namanya rembuk, ya itulah isinya. Jadi Bapak Ibu nanti rembuk, kalau yang ini masih baru-baru ya, seperti Pak Adi ini, karena masih baru, mohon maaf aja. Nah, artinya rembuk itu Pak, sampai mulai dari prapeda, sampai peda, bahkan sampai ke penas. Isinya ya kurang lebih itu, pembelajaran, ya kan, pendewasaan, sampai kepada masalah pementalan Pak ya. Ada nggak pementalan Pak? Gitu. Menyangkut masalah penas, ini kami sampaikan kepada kepengurusan Pak Jumat. Itu kan sudah ada edaran Pak dari kementerian yang tadinya sudah dipositif di 2021. Nah sekarang diundur penasnya 22 dengan bulan yang sama dengan alasan Covid. Ya, kami sekarang dari BPP atau pribadi saya sebagai mempunyai jabatan di BPP, kami lagi gerilya. Kemarin malam saya temui Pak Wis, KTNA Provinsi, untuk mendobrak ke KTNA Nasional. Tolong Pak, surat ini jangan didiamkan saja, supaya kita ada gregetnya dari KTNA, ya kan? Kita bikin surat resmi kepada Menteri Pertanian. Bukan dengan alasan ditundanya segala macam, tapi persiapan kita. Dengan mundurnya ini berarti akan mengurangi kesemangatan kita. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kecewa enggak? Kecewa enggak Pak? Kecewa. Nah kalau Pak kecewa dibubarkan aja. Nah maksud kami apa Pak? Kami tawarkan itu, provinsi juga kecewa, semuanya kecewa, semua insan pertanian kecewa, ya kan? Kita khawatir jangan sampai nanti ini ada 8 lembaga kemarin, lembaga tinggi negara yang dihapuskan, akan kita ikut. Karena di pihak kami Pak Bakorlo, Badan Koordinasi Penyuluhan Nasional, itu sudah dihapus. Kami juga khawatir kalau penyuluh ini nanti juga akan kena erosi juga nanti ini, ya kan? Nah makanya kami juga penas ini khawatir. Jadi mohon dengan hormat Pak Jumat, bukan saya memerintah atau menunjuk, tapi saya mohon kesediaannya untuk membuat surat Pak. Membuat surat dalam artian menanggapi daripada ditundanya itu dengan persiapan kami yang sudah matang isinya. Nah, sehingga kami utarakan kekecewaan kami, ketidaksemangatan kami dengan ditundanya sampai tahun 2022. Kenapa Pak Kadi bicara masalah ini ditunda? Nah, nanti dia akan tumpang tindih Pak. Ya kan, prapeda kita dengan peda kita, dengan rembuk KTNA-nya. Nah Pak Wis sudah mencanangkan rembuk KTNA itu sudah ada rekomendasi dari pusat dengan Pak Gubernur, rencananya di Tenggarong. Ini Pak Jumat sudah dengar. Itu nanti juga ada semacam penyajian promosi Pak, pameran segala macam, dan akan ditambah event-event perlombaan sehingga akan menyamai penas karena diundang untuk nasional kan, itu rembuk nasionalnya Pak. Itu dari Pak Wis bocorannya kemarin. Pak Wis juga agak model kayak geram, dengan adanya itu kami komporin lagi, makin merah Pak mukanya. Ya kan? Makanya hari ini kita sampaikan, berarti kita juga cukup kecewa, ya kan? Karena persiapan Samarinda kita sudah tahu, ya kan? Nah, nanti akan tumpang tindih. Untuk prapeda Pak di sambutan rencana 2021 kan? Nah, harusnya 21. Nah, itu. Nah sekarang 21 itu nanti bulan September Pak, itu rembuk KTNA Nasional. Nah sementara peda di Kubar 21. 22. Tapi kalau ini, 22. kalau misalnya dari penas mundur kan otomatis bedanya pasti mundur lagi kan? Nah ya itu, berarti kita ikut antrian bebek Pak. Nah, tapi kalau kita mempunyai suatu pemikiran sendiri, ya kan? Nah contohnya Pak Wis tidak mundur untuk rembuk nasionalnya, tetap akan dilaksanakan di September 22. Sementara penasnya kan 22. Nah, berbentuk apa? Bentrokan. Jadi itu Pak mungkin yang kami sampaikan tentang masalah surat pemunduran jadwal yang 21 menjadi 22 dengan alasan Covid dengan pendanaan. Sementara pendanaan yang di gubernuran untuk Samarinda sudah diketok palu Pak, sudah ada. Dan itu tidak dipotong Covid karena belum dilaksanakan. Yang dilaksanakan seperti kami punya anggaran dari provinsi itu dipotong 50% ya, kegiatan penyuluhan itu untuk seluruh BPP 86 BPP sekaltim itu potong 50% dari kurang lebih 6 M, kurang lebih sekitar 3 lebih itu aja yang dipotong. Nah, tapi kalau penas belum ada kedengaran itu, cuma karena ini dimundurkan. Nah itu
Oke Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kembali tentang masalah kegiatan kita. Juga ada komen dari Pak Ketua kita untuk kota, Katiana Kota. Terus lanjutkan dengan semangat yang tinggi walaupun ada kemunduran daripada jadwal Tenas. Untuk berikutnya nanti kami sarankan jangan cuma satu Pak materinya, kalau bisa 2, waktunya dibagi. Entah masalah ortik maupun padi maupun ternak maupun ikan materinya. Nah, terus secara berjenjang nanti artinya materi duluan Pak ya, setelah selesai baru ada tanya jawab maupun rembuk yang lain supaya lebih sistematis, supaya lebih praktis. Mungkin itu kami berikan suatu apresiasi yang sangat positif kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada hari ini waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.